Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa di ruang paling pribadi Anda. Mengamati situasi politik kekinian di tanah air, saya jadi teringat kata-kata bijak para ustadz, ajengan, kiai, habaib, dan ulama yang lainnya. Jauh-jauh hari mereka sudah menarasikan bahwa orang-orang soleh itu akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Bajingan itu berkumpul dengan bajingan. Rampok berkumpul dengan rampok. Penipu berkumpul dengan penipu. Ya, barangkali ini juga sudah dibukakan mata kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti kasus gugatan Pilpres curang yang dilayangkan oleh kubu 01 dan kubu 03 ke Mahkamah Konstitusi baru-baru ini. Kita bisa melihat siapa sebetulnya kawan dan siapa sebetulnya lawan. Dan memang dalam politik itu ada jargon yang agak fenomenal, yaitu tidak ada kawan yang abadi, melainkan yang abadi adalah kepentingan. Nah, barangkali kita bisa melihat di sini ada satu kawanan yang memang mereka sudah di klasterkan oleh Allah mungkin barangkali ya. Ya palinglah semua ya memang diklasterkan oleh Allah. Sebab semua kejadian yang ada di muka bumi maupun di langit itu memang atas kehendak Allah. Termasuk pengklasteran antara kubu yang sedang bersengketa di MK ini. Saya tidak akan jauh-jauh mengomentari soal kubu-kubuan ini. Yang penting saya hanya melihat sosok seorang Yusril yang membuat saya itu agak terpukau. Kalau saya bilang kaget, nanti saya dibilang ngikutin Joko yang suka kagetan. Tapi kali ini saya hanya ingin mengatakan bahwa saya hanya terpukau melihat Yusril Issa Mahendra yang masuk dalam kawanan tim pembela hukum Prabowo Gibran yang jumlahnya mencapai 45 orang. Nah, saya tidak akan menelisik satu-satu siapa mereka, tapi saya hanya terusik nih satu dengan sosok yang bernama Yusril Issa Mahendra. Tapi sebelum kita menelisik lebih jauh tentang Yusril, langkah baiknya kita lihat video yang ditayangkan oleh TV One supaya kita mantap bahwa siapa sebetulnya kawanan tim hukum Prabowo Gibran. Yang hadir ini semuanya adalah tim pembela Prabowo Gibran. Yang hadir antara lain ini sebelah ini adalah Pak Hinca Panjaitan, ini Pak Oto Hasibuan, ini Pak Oce Kaligis, ini Pak Bos, semua kenal. Pak Hotman Paris, Maulana Bungaran, dan lain-lain semua ya. Jadi ada 45 orang anggota tim pembela Prabowo Gibran pada malam hari ini
telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam 2 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh karena ada 2 pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut, dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan malam ini. Antara lain surat kuasa sudah lengkap semuanya, berita acara sumpah, kartu tanda anggota advokat, semuanya lengkap, tidak ada satupun yang kurang. Juga surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran. Nah, kita bisa lihat sendiri ya betapa jumawanya mereka. Ya, mereka jumawa karena memang mereka masih berada di ketiak rezim Joko Widodo. Padahal kalau kita melihat ke belakang, terutama pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Iza Mahendra, pakar hukum tata negara ini pernah ditersangkakan. Ya, kita bisa lihat di berita yang dirilis oleh Tempo.co. Ya, kita bisa lihat berita tentang Yusril di Tempo.co tanggal hari Selasa 29 Juni 2010. Judulnya begini nih. Yusril terancam hukuman seumur hidup. Mantap kan? Nah, kita bacakan langsung. Tempo Interaktif Jakarta. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra tersangka kasus korupsi pungutan biaya akses sistem administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum terancam hukuman penjara seumur hidup. Kejaksaan Agung menyatakan Yusril melanggar pasal 2 dan 3 serta pasal 2/E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman maksimalnya seumur hidup, kata Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Armin Syah kepada wartawan di Jakarta kemarin. Maksudnya ini kemarin waktu saat berita ini dirilis tahun 2010 lalu. Sama dengan Yusril, Hartono Tanusudibyo. Hartono ini adalah saudara lelaki dari Haritanu Sudibyo. Dijerat pasal yang sama sehingga terancam hukuman penjara seumur hidup. Nah, ini antara Yusril dan Hartono yang menjadi saudara lelaki Haritanu itu sama-sama terancam hukuman penjara seumur hidup. Nah, apa sih yang dikorupsi oleh 2 manusia ini? Sebelumnya Yusril Iza mengatakan semua hal yang berkaitan dengan proyek pengadaan Sisminbakum telah dilaporkan di sidang kabinet. Ya, itu alibi lah biasa. Ini bukan proyek siluman, tidak ada tutup-tutupan, kata Yusril yang jadi tersangka dugaan korupsi dalam kasus tersebut saat dihubungi Tempo melalui telepon kemarin. Lagi-lagi kemarin itu waktu saat berita ini dirilis. Buktinya menurut Yusril, Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan proyek sistem online pengurusan perizinan di Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Kini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia proyek itu sudah dipraktekkan di depan semua yang hadir, kata Yusril menceritakan hari peresmian proyek tersebut. Sejak 24 Juni lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Yusril sebagai tersangka kasus yang diduga merugikan negara sekitar 417 miliar rupiah itu. Dari sisi hukum, kata Yusril, kasus Sisminbakum sudah terang benderang, tapi pengusutannya kasus ini ditunggangi kepentingan politik untuk menutupi kasus-kasus lainnya yang lebih besar.
Saya sudah lama diumbang-ambing, awalnya kasus dinyatakan ditutup, kemudian dibuka kembali, ujarnya. Yusril. Ente jadi masuk dalam kawanan tim hukumnya Prabowo Gibran juga sebetulnya juga untuk menutupi kesalahan-kesalahan masa lalu ente gitu loh. Udahlah, kalau yang namanya politisi itu ya memang seperti itu Yusril, lidah itu tak bertulang, ya kan. Insya Allah kalau Anda dapat hidayah dan ini masih ada kesempatan, usia Anda itu masih muda loh. Udahlah, tolong ini dalam gugatan ke MK ini Anda harus pakai apa ya, hati nurani lah sebagai seorang warga negara. Ya posisikan Anda itu sebagai warga negara yang membutuhkan keadilan, ya kan. Oke lah, Anda ini bisa menyelesaikan secara prosedur hukum dan akhirnya nanti diputuskan secara hukum final atau sudah diputuskan secara inkrah. Nah, tapi di sini kan belum tentu bahwa keputusan yang Anda ambil atau Anda bela itu memiliki keadilan seperti yang didambakan oleh masyarakat kebanyakan di Indonesia. Begitu Bung Yusril, mohon maaf nih, saya bukan menggurui orang-orang pintar, tapi saya hanya mengingatkan, mumpung masih Anda itu diberi usia panjang. Baik, kita lanjutkan berita ini. Kuasa hukum Hartono Tanusudibyo, tersangka dugaan korupsi Sismin Bankum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hotman Paris Hutapea, menyatakan penetapan status tersangka kliennya ada tekanan dari luar. Penetapan tersebut lebih banyak karena faktor non-yuridis di luar kejaksaan, kata dia ketika dihubungi Jumat pekan lalu. Ada dua ya. Ada dua nih kawanan yang terungkap dalam berita di Tempo. Yang satu itu sebagai pembelanya atau sebagai kuasa hukum dari Hartono Tanusudibyo, yang satunya justru menjadi tersangka. Kita lanjut. Menurut Cahyo, Yusril bisa saja benar telah melaporkan proyek tersebut ke sidang kabinet. Itu kan program nasional dan program departemen, sudah pasti dilaporkan, kata Cahyo. Ya, Cahyo ini sudah almarhum. Sismin Bakum adalah sistem pendaftaran badan hukum secara online yang diselenggarakan sejak tahun 2001 bekerjasama dengan PT Sarana Rekatama Dinamika dan Koperasi Pengayom Pegawai Departemen. Untuk memanfaatkan layanan tersebut, pengguna dikenai biaya akses yang kemudian menjadi pendapatan PT Sarana dan Koperasi Pengayoman. Kasus korupsi ini menyeret mantan Direktur PT Sarana Yohanes Wawaruntu yang divonis 5 tahun, Ketua Koperasi Pegawai Pengayoman Departemen Kehakiman pada tahun 1999 hingga 2005 Ali Amran Janah, serta 3 bekas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yakni Romli Atmasasmita dan Samsudin Manan Sinaga sudah divonis 1 tahun, sedangkan Zulkarnain Yunus masih dalam persidangan. Yang menarik, 1 tahun kemudian, tepatnya pada 15 Desember 2011, Antara menulis berita Yusril minta bebas dari kasus Sismin Bakum. Baik, saya akan bacakan berita yang ditulis Antara. Purwokerto, Antara News. Tersangka kasus korupsi sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Yusril Issa Mahendra meminta dibebaskan dari kasus tersebut karena 2 tersangka lainnya, Romli Atmasasmita dan Yohanes Wawaruntu, telah dibebaskan oleh Mahkamah Agung. 2
Dua putusan tersebut akan saya jadikan dasar untuk meminta kejaksaan menghentikan kasus saya, kata Yusril kepada wartawan usai menjadi pembina dalam dialog nasional pilar kebangsaan di tengah krisis regenerasi kepemimpinan nasional di Gedung Sumarjito Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto. Yang menarik lagi nih, dalam tahun yang sama Indonesia Corruption Watch atau ICW merilis berita yang diunggah oleh Suara Merdeka pada 23 Juni 2011. Yusril dan Hari diistimewakan. Mungkin yang dimaksud Hartono kali ya. Nah, ini isi beritanya. Belum ditahannya Yusril Iza Mahendra dan Hartono Tanusudibyo oleh Kejaksaan Agung dipertanyakan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Menurut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Febri Diansah, ada kesan perbedaan perlakuan jaksa terhadap dua tersangka kasus Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum tersebut. Memang wajar kita mempertanyakan kenapa ada perlakuan istimewa terhadap Yusril dan Hartono, ujar Febri di Jakarta Rabu 22 Juni 2011. Pada 24 Juni 2011 mendatang, tepat 1 tahun mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Iza Mahendra dan mantan Komisaris PT Sarana Rekatama Dinamika SRD Hartono Tanusudibyo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Sisminbakum. Yusril dan Hartono dijerat pasal 2, pasal 3, dan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Febri mempertanyakan alasan kenapa keduanya tidak ditahan. Subjudul, sudah cukup. Dikatakan, alasan objektif untuk menahan kedua tersangka itu sudah cukup. Sebaliknya, Kejagung tidak memiliki alasan objektif untuk tidak menahan keduanya. Berdasarkan pasal 21 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulang tindak pidana. Penyidikan kasus Sisminbakum dimulai sejak 2007. Pada penyidikan tahap pertama, Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka, yakni 3 mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum AHU, Romli Atmasasmita, Samsudin Manan Sinaga, dan Zulkarnain Yunus, mantan Direktur Utama PT SRD Yohanes Waworontu, dan mantan Ketua Koperasi Pengayom Pegawai Departemen Kehakiman KPPDK Ali Amran Janah. Dari 5 tersangka itu hanya Ali yang tidak ditahan dengan alasan kesehatan. Sementara untuk penyidikan tahap kedua, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus baru menetapkan Hartono dan Yusril sebagai tersangka. Nah, itu dia jejak digital dari seorang Yusril Iza Mahendra yang kini masuk dalam kawanan tim kuasa hukum Prabowo Gibran. Memang pada akhirnya Yusril Iza Mahendra dan Hartono Tanusudibyo yang menjadi saudara lelaki Hari Tanusudibyo dibebaskan dari kasus yang menjeratnya. Hal ini bisa dilihat dari berita yang dirilis oleh hukumonline.com.
Kejagung hentikan kasus Sismin Bakum. Namun demikian, kita tidak akan menelaah apa yang menjadi pertimbangan sehingga kasus yang menjerat korupsi senilai 417 miliar rupiah ini dihentikan. Ya, sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, memang dunia politik itu dunia penuh intrik dan penuh jungkir balik. Kalau akhirnya bahwa Yusril Iza Mahendra menjadi tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran saat Pilpres 2024 sekarang ini, tapi kalau kita melihat pada Pilpres 2019 lalu, Yusril itu pernah menuduh bahwa Prabowo lah yang curang. Ya, kalau kita ingat pada tahun 2019, Yusril Iza Mahendra ini juga menjadi tim kuasa hukum dari Joko Ma'ruf Amin. Nah, dan dalam konteks yang hampir sama, tapi yang hampir serupa tapi tak sama, saat itu adalah Prabowo mengajukan gugatan kecurangan yang dilakukan oleh Joko. Nah, kemudian Yusril adalah kuasa hukum dari Joko Ma'ruf. Nah, berita yang dirilis oleh Antara waktu itu, Yusril pernah menuduh bahwa Prabowo lah yang sebetulnya curang. Nah, kita lihat nih berita kutipan yang ditulis oleh Antara pada tanggal 21 Mei 2019. Judulnya Yusril _2 Prabowo harus buktikan kecurangan 17 juta suara. Baik, saya bacakan sedikit aja. Jakarta, Antara. Kuasa hukum Joko Widodo Ma'ruf Amin, Yusril Iza Mahendra, mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno harus dapat membuktikan kecurangan atas selisih hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2019 sebanyak 17 juta suara. Nah, ini berita kutipan. Jadi harus dibuktikan hasil akhir perhitungan suara yang ditetapkan KPU yang kalau dilihat persentase atau perbedaannya 11% atau 17 juta suara, maka angka 17 juta itu yang curang. Bagaimana cara membuktikannya? Kita lihat nanti pengacara Prabowo membuktikannya, kata Yusril di Istana Merdeka saat itu. Jadi kalau memang soal curang mencurang, memang 02 yang kebetulan saat itu Prabowo Sandiaga Uno juga menempati urutan nomor urut 02 karena Joko Ma'ruf itu nomor urutnya 01. Nah, saat itu Yusril menuduh bahwa Prabowo lah yang curang. Iya, bukankah politik ini penuh dengan intrik dan serba jungkir balik? Nah, monggo pemirsa atau sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi menilai sendiri sekarang siapa sebetulnya yang terbiasa melakukan kecurangan. Monggo aja dinilai ya. Ini jejak digital loh ya, bukan hoax, bukan mengada-ada, ini fakta news. Ya, perlu diketahui bahwa Yusril Iza Mahendra itu pernah bersengketa dengan keluarga besar SBY atau Demokrat, yakni dalam kasus penjegalan Partai Demokrat oleh Muldoko. Tapi seperti kita ketahui sekarang mereka adalah satu kolom dan baik-baik saja. Saling cipika-cipiki, saling berpelukan. Jadi kita bisa melihat dan kita juga bisa menduga sebetulnya siapa sebetulnya yang terbiasa melakukan kecurangan. Ya, banyak bohong, penipuan, maling, garong uang rakyat demi sebuah kekuasaan yang sebetulnya semu.
Mungkin itu aja dari saya, Yadi Muhammad. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok.